Makassar bangkit? Yes. Makassar bangkit? Yes. Nomor 5. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Pemirsa, jangan lupa nomor 5 untuk Pak Erwin Kalo dan juga Pak Hasbi Ali sebagai calon wali kota Makassar. Dan kami kembali lagi di dialog khusus kampanye elektronik Pak Erwin Kalo terkait dengan pemilihan wali kota Makassar. Dan Pak Erwin Kalo dan juga Pak Hasbi Ali di nomor urut 5, pemirsa jalur independen. Saya kembali menyapa untuk pendengar Radio Gabahasi FM, Merkurius FM, Barata FM, SPFM, dan juga Al Ihwan FM. Dan sebelum kita berbicara pemberdayaan kembali terkait dengan pemberdayaan budaya, saya mengajak Anda untuk menyaksikan dulu tayangan berikut ini adalah dari pemirsa dan juga dari masyarakat Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak calon wali kota dan calon wakil wali kota, apa program Bapak untuk menata pembangunan pasar dan meningkatkan kesejahteraan kami para pedagang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menjadi kebijakan Bapak terhadap kesejahteraan dan disiplin PNS? Apa program Bapak calon wali kota terhadap para pengangguran? Ya pemirsa, tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan penataan pasar dan peningkatan kesejahteraan pedagang, kemudian terkait dengan peningkatan kesejahteraan PNS dan juga menangani pengangguran. Ya, silakan, kalau pengangguran kayaknya tadi sudah sudah kita bahas di awal di awal. Jadi kalau masalah pasar, tentunya kita akan merevitalisasi pasar-pasar tradisional. Oke, bukan jadi pasar modern, Pak? Tidak, tetap pasar tradisional karena basic ekonomi kita di situ. Ya, nah pasar tradisional ini mudah. Jadi pendekatan konsep yang dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, pasar sentral itu salah. Kenapa? Apa letak kesalahannya? Karena merugikan pedagang. Merugikan pedagang lama. Bagaimana pedagang sentral yang lama itu tersingkir karena tidak bisa membeli ya harga kios yang sangat mahal. Jadi investor atau mitra yang ada di situ dia bukan cuma sebagai kontraktor. Iya. Seharusnya begini, kita bikin konsep misalnya di Jakarta itu berapa PD pasar Jaya di sana itu kerjasama. Contoh pasar Pak Bambaeng, ya. Iya. Kalau saya disuruh kelola, saya akan renovasi pasar Pak Bambaeng tanpa menggunakan APBD. Maksudnya Pak? Nah, kita kerjasama dengan swasta, tetapi polanya tidak seperti pasar sentral. Itu konyol itu. Bagaimana tersingkir akhirnya kong kali kong pedagang baru yang masuk. Nah, kalau saya pasar Pak Bambaeng, saya big investor, yuk renovasi ini pasar tradisional 3 lantai. Selebihnya, Anda bisa bikin hotel di atas. Di bawah pasar, di atas hotel? Di atas hotel. Aksesnya bisa beda. Sehingga itu BOT, ya, build, operate, and transfer. 30 tahun hotel itu menjadi milik Pemkot. Mau investor. Ya, kan? Nah, jadi pasar Pak Bambaeng ini kan strategis. Ini pasar saya sih ungkapkan ini enggak apa-apa lah. Siapapun terpilih kalau dia mau konsultasi saya ajarin caranya ya. Pasar Pak Bambaeng strategis jalannya kan? Ya, strategis kan? Nah, suruh investor bikin ini. Jadi pedagang lama tidak akan bayar tambah duit. Dia tidak tambah duit. Karena uangnya bukan APBD, uangnya dari investor. Tambah sedikit lah. Saya sudah bikin ini di Balikpapan. Jadi kalau bilang, oh itu khayalan. Di Balikpapan kita sudah bikin kebun sayur. Bahkan di situ kebun sayur dia cuma nambah 60 juta. Pemda subsidi uang muka 10 juta. 60 jutanya kredit dari bank daerah. Di Balikpapan kebun sayur saya yang bikin konsepnya. Jadi Mbak Nilu membikin konsep software jauh lebih susah daripada bikin hardware. Bikin bangunan Anjungan Losari begini itu gampang. Tapi membikin substansi aturan jauh lebih sulit. Jadi kalau dibilang karya itu tidak ada apa-apanya. Aduh, saya ini tiap hari ketemu dengan arsitek dunia. Saya di Jakarta konsultan properti papan atas satu-satunya di Jakarta. You buka di Google, bukan sombong. Ya, ada namanya arsitek itu namanya PTI, Pedeltrop dari Australia. Ada Tom Elliot dari Inggris. Ada DP dari mana? Dari Singapura. Kita diskusi tiap hari. Jadi kalau saya itu melihat Anjungan itu jelek. Orang itu yang tidak pernah. Apa yang jelek dari Anjungan, Pak? Orang yang tidak pernah lihat, dia kira bagus kalau orang dari kampung. Kalau saya tiap hari lihat dengan arsitek-arsitek dunia, Ridwan Kamil yang terpilih jadi wali kota di Bandung, itu teman saya. Apa yang jelek dari Anjungan? Konsepnya kenapa, Konsep arsitek dunia back to nature. Back to nature, itu beton semua.
Oke. Mana itu konsep tahun 60. Oke. Sudah ketinggalan zaman itu. Itu back to nature. Back to nature, back to nature dan go green. Oke. Back to nature dan go green. Oke. Jadi saya pikir ada orang begini loh. Ini karya saya, mana karyamu? Dia belum tahu Erwin kalau sudah berkarya dari 19 tahun 77 saya mewakili Makassar FFI. Oke, baik. Jadi saya lebih cenderung memamerkan atau menunjukkan apa yang saya akan buat. Saya tidak mau memamerkan apa yang saya sudah buat. Lewat nih. Kalau apa yang saya sudah buat tidak ada apa-apanya itu. Tetapi lebih bagus saya bikin sinetron, itu baru karya. Kita harus bisa membedakan mana karya, mana proyek. Oke, Ya. Kalau baik. proyek bukan karya, Bos. Oke, Pak Erwin tadi bicara mengenai Budaya. Iya. Budaya. Pemirsa, saya ada di sini dan saya sama merasakan excitednya Pak Erwin. Oke. Kita bicara budaya, Pak Erwin. Pemberdayaan berikutnya adalah masalah seni budaya. Aha. Kita pernah berjaya di tahun 70. Di tahun 70 Makassar membuat 12 film layar lebar. Saya membintangi 3. Senja Pantelosari, Embun Pagi, dan Jumpa di Persimpangan. Ya, itu tahun 70. Tidak ada kota yang bikin film tahun itu kecuali Jakarta dan Makassar. FFI pertama di luar Jakarta di Makassar tahun 77. Oke. Dan bioskop penduduk Makassar pasti cuma 200.000, tapi banyak sekali bioskop pada saat itu. Ada Benteng, Artis, Istana, Madi, Apollo, Dewi, Jaya, Mutiara, Ratu, dan macam-macam. Nah, berarti potensi pasarnya ada. Dulu kita pernah berjaya di industri kreatif. Nah, oleh karena itu, yang perlu kita kembangkan di sini adalah industri kreatif karena kita kota. Iya. Nah, caranya pemberdayaan ini adalah bagaimana dunia seni, ya, seniman kita ini berdaya. Kasihan seniman kita, ya, tidak dipedulikan. Padahal banyak sekali kalau kita mau membuat di sini, ya. Caranya coba, saya akan dan sudah satu. Kalau saya jadi wali kota, saya akan bekerja sama dengan PH-PH yang ada di Jakarta. Suruh shoot di Makassar, pancingannya shoot di Makassar. Saya kasih izin dan saya bantu akomodasi. Dia akan hitung, oh biaya kurang. Tapi tahu nggak dampaknya Mbak? Kalau orang Jakarta shoot di Makassar, tidak mungkin pemeran pembantu atau figuran dia bawa ke sini. Pasti menggunakan orang lokal. Yes. Oke. Dan tidak mungkin kru-krunya semua dia bawa ke sini. Paling sutradara dan kameramen, yang lain pakai tenaga lokal. Oke, itu bisa dijamin Pak kira-kira? Oh iya dong, pasti dia mau kan. Dan dampak berikutnya pariwisata kita diekspos. Oke. Nah, oleh karena itu untuk seni budaya satu, contoh kecil saja pemberdayaan, dampaknya besar. Jadi ini adalah pemberdayaan masyarakat tanpa biaya, tapi dampaknya sangat besar. Contoh, kalau saya jadi wali kota, ya, saya akan mewajibkan semua restoran-restoran dan kafe-kafe wajib putar lagu Bugis Makassar, ya. Itu sedang Endre digalakan Kantoraja. Oke. 1 jam saja 1 hari. 1 jam aja. Seluruh Pak ya? Seluruh restoran, Itu bisa kafe-kafe membangkitkan- wajib putar 1 jam 1 hari aja. Oke, itu bisa membangkitkan rasa cinta budaya lokal. Bukan hanya itu. Oke. Orang luar menghargai kita karena kita menghargai diri kita. Yang kedua, pemberdayaan di mana? Pengarang lagu Bugis Makassar, ya, Endre Kang dan Toraja akan mendapatkan royaltinya. Oke, baik. Belum habis sampai di situ. Belum habis sampai di situ lanjutannya? Anak muda kita akan rajin menulis lagu daerah karena ada uangnya. Dengan dia menulis, pasti dia mencintai budayanya. Kenapa? Tidak ada orang bikin lagu silahkan mencuri. Tidak ada. Pasti ajaran-ajaran yang baik kan? Oke. Nah, bagaimana anak-anak muda kita nanti akan rajin mengarang lagu-lagu daerah? Kenapa? Kenapa dia akan mengarang lagu-lagu daerah? Karena ada uangnya. Oke, karena akan diputar. Iya, karena akan diputar dan ada uangnya. Nah, inilah namanya pemberdayaan masyarakat. Oke, pemberdayaan budaya iya, tadi ya. Ya, pemberdayaan masyarakat. Ini kan kita temanya kan pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat. Mungkin besok kita masalah pembangunan dan pelayanan. Iya. Ada 3 kan. Jadi pemberdayaan ini tidak harus dengan kasih gratis-gratis. Tetapi bagaimana kebijakan itu bisa meng-empowering, ya, memberdayakan masyarakat dengan kebijakan, bukan dengan gratis-gratis. Political will ya seorang pemimpin Pak ya. Oke, baik pemirsa, kalau kita berbicara mengenai Kota Makassar, banyak sekali ada permasalahan di Kota Makassar. Nanti kita akan bahas lagi bersama dengan Pak Erwin Kalo. Tetaplah bersama kami di dialog khusus bersama dengan kampanye elektronik bersama dengan Erwin Kalo selaku calon wali Kota Makassar nomor urut 5. Mendengar Radio Gabasi, Merkurius, Barata dan juga SPFM dan juga Al Ihwan, kami akan kembali sesaat lagi.